البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 122. I'tiqadun fi wujubi taqlidid dalilin naqli. Keyakinan tentang wajibnya kita mengekor kepada dalil nakli. Qala al-Karmani rahimahullah, wa man za'ama annahu la yara taqlid, barang siapa menyatakan bahwasanya dia tidak berpandangan wajibnya taklid, wala yuqallidu dinahu ahada, dan tidak mengekorkan agamanya pada siapapun, fahadha qaulu fasiqin mubtadi', maka ini adalah ucapan orang fasik mubtadi', aduwin lillahi wali rasulihi sallallahu alaihi wasallam, musuh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wali dini, musuh agamanya, wali kitabih, musuh kitabnya, wali sunnati nabiyhi alaihi salam, musuh bagi sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kita baca catatan kakinya. Al-muradu bi wujubi taqlidi huna, yang dimaksudkan dengan wajibnya taklid di sini adalah taklidud dalilin naqli, yaitu mengekor pada dalil naqli. Dzalika li annal muallif rahimahullah qabalahu bi dhammi Abi Hanifah. Sebabnya apa? Karena si penulis rahimahullah menghadapi ini dengan apa? Celaan terhadap Abu Hanifah, wa Bishr al-Marisi, dan Bishr al-Marisi, wa amsalihima, dan orang yang semisal mereka, alladzina ishtahara minhum taqdimur ra'yi 'alal wahyi, yang mana telah terkenal dari mereka lebih mendahulukan ra'yu daripada wahyu, wa taqdimul qiyasi 'alan nas, dan mendahulukan qiyas di atas nas, wa taqdimad dalilil aqli 'ala dalilin naqli, mendahulukan dalil aqli daripada dalil naqli. Walaisal mu'allifu rahimahullah arada biwujubi taqlidi ara'il ashkhas al-ghairi ma'sumin. Bukanlah yang diinginkan oleh si penulis rahimahullah yaitu wajibnya mengekor pada pendapat-pendapat tokoh-tokoh yang tidak maksum. Kaifa wa qad nahal a'immatu an taqlidihim anfusihim. Bagaimana sementara para imam sendiri telah melarang untuk umat ini mengekori mereka. Wa kulluhum yahussuna ala tiba'id dalil, dan mereka semua mendorong umat untuk mengikuti dalil. Wa yanhauna 'anil akhdhi bi ara'ihim, dan mereka melarang untuk umat mengambil pendapat-pendapat tokoh-tokoh tadi. In zaharat mukhalafatuha li dalilin syar'i, apabila apabila nampak penyelisihan pendapat-pendapat mereka kepada suatu dalil syar'i. Farruju'u ilal ulama la yastalzimu taqlidahum, maka rujuk kepada ulama tidak mewajibkan kita untuk mengekor pada mereka. Li'annahum laisu ma'sumin, karena mereka bukan orang yang maksum. Walakin bima'rifati hujajihim, tetapi caranya adalah kita mengetahui hujah-hujah mereka fi fatawihim, di dalam fatwa-fatwa mereka. Li'annal kalama yu'tabaru bidalilih, karena ucapan itu terpandang dengan dalilnya. La bimujarradi 'azimi qailih, bukan karena semata-mata besarnya pembicaranya. Fal hujjatu 'indal ikhtilaf wa hakadha 'indal fitan hiya kitabullahi wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa atharu salafil ummah. Maka hujjah tatkala terjadi perselisihan, demikian pula tatkala terjadi fitnah-fitnah adalah kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam wa athar salafil ummah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dua-duanya mutlak. Dan ulil amri dari kalian, tanpa lafaz ati'u, berarti ketaatannya muqayyadah. Kemudian fa in tanaza'tum fi syai', kalau kalian berselisih dalam suatu perkara,
Tak disebut lagi yang tadi, tapi farudduhu ilallahi war rasul. Maka kembalikanlah itu kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian beriman pada Allah dan hari akhir. Dzalika khair, itulah yang baik atau yang terbaik. Wa ahsanu ta'wila, dan paling bagus kesudahannya. Qala Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, fa hadhihi awamiru bi ta'atil ulama'i wal umara. Maka ini adalah perintah-perintah untuk menaati ulama dan umara. Walihada qala ta'ala ati Allah. Maka dari itu Allah Ta'ala mengatakan taatilah Allah. Ittabi'u kitabah, yaitu ikutilah kitabnya. Wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasul. Khudhu bi sunnatih, ambil sunnahnya. Wa ulil amri minkum, dan para pemegang urusan dari kalian. Fima amarukum bihi min ta'atillah, yaitu di dalam perkara yang mana mereka memerintahkan kalian untuk menaati Allah. La fi maksiatillah, bukan di dalam kemaksiatan pada Allah. Di mana kita tahu ini taat atau maksiat? Kembali ke dalil, bukan asal mengikor. Fa innahu la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah, karena tidak ada ketaatan untuk makhluk di dalam kemaksiatan pada Allah. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. An Aliin radhiyallahu an. Untuk anak-anak, Ali Abu siapa? Ya. Abu Abdullah. Ya, Abdurrahman. Apa? Abdul Fattah. Abdurrahman. Boleh, ayo Ali Abu Turab, betul. Iya. Abdul Hasan, tayyib. Iya, boleh Abdul Hasan, boleh Abu Turab. Tayyib. Kemudian qal ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam sariyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan sepotong pasukan yang bergerak sirriyah. Baik. Fastamala rajulan minal ansar, ya rahmatullah. Kemudian beliau mempekerjakan seorang lelaki dari Ansar sebagai pemimpin. Wa amarahum ayyuti'u, beliau memerintahkan pada mereka untuk taat kepadanya. Faghadib, kemudian dalam suatu perjalanan si pemimpin marah. Faqal alaisa amarakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tuti'uni. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada kalian untuk taat kepadaku? Qalu bala, mereka mengatakan tentu. Qal fajma'u li hataba, maka kumpulkan untukku kayu-kayu bakar. Fajma'u, mereka mengumpulkannya. Faqal auqidu nara, nyalakan api. Fa'auqaduha, maka mereka pun menyalakan api. Qal fadkhuluha, masuklah kalian ke dalamnya. Fahammu, mereka ingin masuk. Wa ja'ala ba'dhum yumsiku ba'dha, kemudian mulailah sebagian dari mereka memegang sebagian yang lain. Bukan, Nabi nyuruh taat ya sudah, mutlak. Tidak demikian. Tapi lihat, isi ketaatannya betul atau salah. Isi perintahnya betul atau salah. Kembali ke dalil, bukan ke keumuman wajib taat umara ataupun ulama. Wa yaqulun fararna ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minan nar. Mereka mengatakan kita ini lari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari api. Gimana sekarang kami akan mau masuk ke dalam api? Famazalu hatta khamidatin nar. Terus-menerus mereka demikian sehingga apinya padam. Wasakana ghadabuh, kemarahannya reda. Fabalaghan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka berita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi mengatakan lau dakhaluha ma kharaju minha ila yaumil qiyamah. Seandainya mereka memasukinya, misalnya mereka tidak keluar darinya sampai hari kiamat. Walaupun mereka punya dalil, yaitu perintah taat kepada pemimpin. Tapi ternyata disalahkan oleh Nabi karena melanggar dalil yang lain. Atau fil ma'ruf, ketaatan hanyalah dalam perkara yang ma'ruf. Dijelaskan oleh para pensyarah, kenapa mereka itu diancam neraka selama-lamanya oleh Nabi, padahal mereka punya dalil untuk taat pada umara kalau masuk ke dalam api. Karena mereka tidak benar-benar mempergunakan pemikiran mereka untuk menimbang apakah ini perintah yang syar'i atau tidak. Mereka asal ikut. Ini kata para pensyarah, kenapa Nabi mengancam begitu. Baik. Enak apa? Baik. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Fattadha bihadza, maka menjadi jelaslah dengan ini anna ta'ata wulatil umur, bahwasanya ketaatan kepada pemegang urusan minhumul ulama, termasuk mereka adalah ulama,
Innama takunu fi ma'ruf, hanyalah di dalam perkara yang ma'ruf. Wa kaifa na'rifu ma'rufa, dan bagaimana kita tahu sesuatu itu ma'ruf? Bi ma'rifatil adillah, yaitu dengan mengenal dalil-dalil. Falidzalika awsa a'immatul muslimin, maka dari itu para pemimpin muslimin berwasiat bi adami taklidihim, untuk tidak mengekor pada mereka, bi aqwalihim wa af'alihim, di dalam ucapan-ucapan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka. Fala nattabi'uhum hatta na'lama ma'khadhahum, maka kita tidak mengikuti mereka sehingga kita mengetahui tempat pengambilan mereka, sisi pendalilan mereka kalau punya dalil. Baik. Kama sayati dzikru wasayahum fi dzalik, sebagaimana akan datang penyebutan wasiat-wasiat mereka dalam masalah itu. Wa qad marra bina hadisu Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu an. Telah kita lewati hadis Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu an fi wujubir ruju'i ila amril ummatil awal, tentang wajibnya merujuk kepada urusan umat ini yang pertama, indal fitnah, tatkala terjadi fitnah. Fala budda minar ruju'i ila tariqatis salaf, maka wajib untuk merujuk kepada metode salaf. Indal fitnah, tatkala terjadi fitnah, la ila mujarradi ara'ir rijal, bukan kepada semata-mata rasional para tokoh. Wa qad marra bina aidan hadisul Irbad radhiyallahu an, dan juga telah kita lewati hadis Irbad radhiyallahu an fi wujubi tamassuki bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang wajibnya berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan sunnah para khulafa yang terbimbing dan mendapatkan petunjuk dan terbimbing. Indal ikhtilaf, tatkala terjadi perselisihan. Fa inda husulit tanazu', maka tatkala terjadi perbalahan dan persengketaan, yajibu alaina ruju' ila sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka wajib atas kita untuk rujuk kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sunnati sahabati radhiyallahu anhum, dan sunnah sahabat radhiyallahu anhum, la ila mujarradi ara'ir rijal, bukan kepada semata-mata rasional para tokoh. Wa qala al-Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah, ini qalanya terulang ya. Innama ana basyarun ukhti'u wa usib, saya ini hanyalah manusia biasa, saya mungkin keliru, saya juga mungkin benar. Fanzuru fi ra'yi, maka perhatikanlah rasional saya, pendapat saya. Fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhu, segala sesuatu yang sesuai dengan, setiap pendapat yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka ambillah dia. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatrukuh, setiap pendapat yang tidak sesuai dengan Alkitab dan Sunnah maka tinggalkan dia. Padahal ini Imam Malik, siapa yang lebih agung dari Malik di zaman sekarang? Ini dinukilkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Jami'. Wa qad qala aidan al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Ini juga terulang ya qalanya ya. Laisa ahadun ba'dan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak. Tidak ada seorang pun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dalam keadaan ucapannya diambil atau ditinggalkan. Bukan yang meninggalkannya langsung dikatakan sebagai khawarij, memberontak pada ulama, tidak demikian. Ilan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh dengan ikmalu illa atau dengan apa? Ihmal, enggak masalah. An-nabiyyu atau an-nabiyya. Dinukilkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Jami'. Wa qala aidan al-Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i juga memiliki pendapat yang bagus dalam masalah ini. Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mendapatkan di dalam kitab saya penyelisihan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ucapkanlah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wada'u maqul, dan tinggalkan apa yang saya ucapkan. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, fattabi'uha wa la taltafitu ila qauli ahad, maka ikutilah sunnah Nabi dan jangan kalian menoleh kepada ucapan siapapun juga. Dinukilkan oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Wa qala aidan al-Imam Syafi'i rahimahullah, idza sahal hadis fa huwa madhhabi, kalau hadis itu sahih maka itu adalah madhabku. Baik, naqalahu Nawawi. Wa qala aidan al-Imam Syafi'i rahimahullah,
kullu mas'alatin sahha fiha al-khabaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setiap masalah yang mana di dalamnya telah sahih berita dari Nabi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inda ahli nakal, di kalangan ahli penukilan, di kalangan ahli hadis, bi khilafi ma qult, menyelisihi apa yang saya ucapkan, fa ana raji'un anha, maka saya rujuk darinya, fi hayati wa ba'da mauti, di masa kehidupan saya dan setelah kematian saya. Akhrajahu Abu Nuaim fil Hilyah. Wa qala aidan al-Imam Syafi'i rahimahullah, idza ra'aitumuni aqulu qaula, jika kalian melihat saya mengucapkan suatu perkataan, wa qad sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafuh, dalam keadaan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi ucapan saya, fa'lamu anna aqli qad dhahab, maka ketahuilah bahwasanya akal saya telah hilang. Riwayat Ibnu Asakir dengan sanad yang sahih. Wa fi riwayah qala Syafi'i rahimahullah, maka sami'tani haddastu huddistu bi hadisin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahih. Bila mana engkau mendengar saya diberi hadis dengan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, falam akhud bih, ternyata saya tidak mengambil hadis tadi, fa ana ushidukum anna aqli qad dhahab, maka aku mempersaksikan pada kalian bahwasanya akal saya telah hilang. Bukan apa? Kalau Nabi bilang ke kanan, Ustadz bilang ke kiri, ambil kalam Ustadz. Nah, ini tak tahu diri. Katanya siapa kita dibanding Syafi'i? Nah, sekarang macam mana prakteknya? Baik. Akhrajahu Ibnu Abi Hatim di dalam Adabus Syafi'i Shahihul Isnad. Wa qala aidan Asy-Syafi'i rahimahullah, kullu ma qultu wa kana 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu qauli, apapun yang saya ucapkan, semua yang saya katakan dalam keadaan ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam penyelisihan terhadap ucapan saya, mimma yasih, dari hadis yang sahih, fa hadisun Nabi sallallahu alaihi wasallam aula, maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama. Wala tuqalliduni, jangan kalian mengekor pada saya. Ini perintah Syafi'i. Akhrajahu Ibnu Abi Hatim fi Adab Syafi'i wa huwa sahihul isnad. Wa qala aidan Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, la tuqalliduni, jangan kalian mengekor pada saya. Laisa li ahadin ayyuqallida ahada, tidak halal bagi seorang pun untuk mengekor pada orang lain. Ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu, yaitu sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajul Hafidz Ibnu Nasiruddin fi Tawdihil Mustabih. Wa qala Imam Ahmad rahimahullah, la tuqalliduni, la tuqallidni, wa la tuqallid Malikan wasyafi'iyya walal Auza'i walas Sauri, jangan kalian mengekor pada saya, jangan engkau mengekor pada Malik, jangan pula pada Syafi'i ataupun Auza'i maupun As-Sauri. Wa khudh min haitsu akhadhu, ambil dari mana mereka mengambil. Ini menunjukkan orang selain mereka masih mungkin untuk memahami dalil setelah belajar yang cukup. Baik, selesai dari I'lamul Muwaqqi'in. Wa qala Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, al-ittiba ayat tabi'ar rajulu ma ja'a anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an ashabihi. Yang namanya ittiba, sikap mengikuti, fattabi'uni, adalah seseorang mengikuti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari para sahabat beliau. Summa huwa min ba'di tabi'in mukhayyar. Kemudian dia itu setelah tabi'in, dia boleh memilih. Baik, memilih bukan dengan hawa nafsu, tapi lihat mana yang paling sesuai dengan dalil. Selesai dari Masail Abi Dawud lil Imami Ahmad. Wa qala aidan al-Imam Ahmad rahimahullah, ra'yul Auza'i wa ra'yu Malik wa ra'yu Abi Hanifah kulluhu ra'i. Pendapat Auza'i, pendapat Malik, pendapat Abu Hanifah semuanya sekedar pendapat. Wa huwa indi sawa, itu semua bagi saya sama saja. Wa innamal hujjah fil asar, hanyalah hujjah itu di dalam asar-asar. Naqalahu Ibnu Abdul Barr fil Jami'. Wa qala aidan al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, man radda hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa ala syafahalakah. Barang siapa menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terang-terangan atau dengan penakwilan-penakwilan, terang-terangan atau dengan permainan kata, maka dia berada di tepi kebinasaan. Naqalahu Ibnul Jauzi fil Manaqibil Imami Ahmad.
Walihada naqulu kama qala Allah Ta'ala. Maka dari itu kami mengatakan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan kalian mengikuti selain Allah pemimpin-pemimpin. Sedikit sekali dari kalian yang mengingat itu. Qala al-Imam Al-Hafidz Muhammad Ibnu Ali Al-Karji Al-Qassab rahimahullah fi tafsir hadhil ayah. Dalam tafsir ayat ini, beliau mengatakan ayat ini hujjatun bayyinah fi nafyi taqlid. Ayat ini adalah hujjah yang jelas untuk meniadakan taklid. Li'annal ha'fi duni la takhlu, ada kemungkinan, tidak kosong dari kemungkinan imma antakuna raji'atan 'ala rabb min duni, yaitu selain Allah, kembalinya kepada Allah, au alat tanzil, atau kepada wahyu yang turun. Wa qad naha anittiba'i ghairih, dan Allah telah melarang dari mengikuti yang selainnya, kama taro, sebagaimana yang Anda lihat. Selesai dari Nukatul Quran. Wa qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah fi ma'nal ayat, tentang makna ayat ini Ibnul Qayyim mengatakan, fa amara bittiba'il munazzali minhu khassah, maka Allah memerintahkan untuk mengikuti wahyu yang diturunkan darinya secara khusus. Wa a'lama anna man ittaba'a ghairah faqad ittaba'a min dunihi awliya. Ini ada kesalahan ya. Faqad ittaba'a, setelah alif mestinya ta baru ba. Dan Allah memberitahukan bahwasanya barang siapa mengikuti selain itu berarti dia telah mengikuti pemimpin-pemimpin selain Allah. Selesai dari I'lamul Muwaqqi'in. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma rafa'ah, hadis marfu', qala laisa ahadun illa yu'khadhu min qawlihi wa yuda'. Tidak ada seorang pun kecuali mungkin ucapannya diambil dan mungkin pula ditinggalkan. Ghairun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketaatan pada beliau mutlak. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir dengan sanad yang sahih. Wa qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu qala sahabatuhum ulul irfani. Ilmu adalah firman Allah, firman sabda Rasulnya, dan ucapan para sahabat yang mana mereka adalah ahli ilmu. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa bainar ra'yi fulani. Bukanlah ilmu itu engkau memancangkan penyelisihan secara kebodohan, yaitu dengan kebodohanmu antara Rasul dengan pendapat si fulan. Baik, inilah ilmu yang hakiki, yaitu ikut Allah dan Rasulnya dengan sahabat. Tidak dikatakan orang itu tak mau ikut ulama. Nih ulama siapa yang tertinggi? Rasul dan para sahabat, ulul irfani. Baik, selesai dari An-Nuniyah. Wa qala al-Imam Abu Nasr As-Sijizi rahimahullah, fal muttabi'u lil athar, maka orang yang mengikuti athar yajibu taqaddumuhu wa ikramuh. Wa alam, ini ada ya atau tidak taqdimuhu. Wajib untuk dia didahulukan dan dimuliakan. Wa in kana saghirasin, walaupun dia itu usianya masih muda. Ghaira nasib, tidak memiliki nasab yang mulia. Ia bukan anak raja atau anak pangeran atau anak dato atau mungkin anak panglima dan sebagainya. Wal mukhalifu lahu yalzamu jitinabuh, orang yang menyelisihinya wajib untuk dijauhi. Wa in kana musinnan syarifa, walaupun dia itu usianya tua dan dari kalangan syarif. Baik, orang yang mulia. Risalah ila ahli sabil. Wa qala al-Imam Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi rahimahullah, wa aktsaru ahli ilmi yaqulun, mayoritas ulama mengatakan, idza sahal asar min jihatil isnad batulal qiyas wan nadhar. Kalau asar telah sahih dari sisi sanad, maka batalah qiyas dan penelitian. Selesai dari Jami' Bayanil Ilm. Wa qala aidan rahimahullah fi raddihi 'alal muqallidin li ba'dil akabir. Tatkala beliau membantah sebagian orang yang mengekor pada tokoh besar. Innal qaula la yasihu li fadli qailih. Sesungguhnya ucapan tidak menjadi sah karena keutamaan orang yang membicarakannya. Wa inna ma yasihu bidalalati dalili alaih. Hanyalah ucapan itu menjadi sah dengan penunjukan dalil padanya. Selesai dari Al-Jami'.
Wa qala Syekhul Islam rahimahullah, tajidu man ta'awwada mu'aradat asy-syara' birra'i la yastaqirru fi qalbihil iman. Engkau akan mendapatkan orang yang terbiasa untuk menentang syariat dengan suatu pendapat dirinya kah atau pendapat tokoh yang dikaguminya, maka keimanan tidak menetap di dalam hatinya. Ya, dengan fitnah dunia sedikit orang boleh berubah, mudah berubah asal tengok duit yang banyak. Nauzubillah. Oh iya. Padahal dulu waktu fitnah-fitnah hizbiyah sering kita diajari untuk menggunakan kalimat apa itu kepada hizbiyun? Kamin wa kam jaqat wa raqat fudulul a'mali a'naqar rijali. Alangkah seringnya harta yang berlebihan itu mematahkan dan merusak leher para tokoh. Baik, dan itu berlaku sampai hari kiamat. Baik, karena tidak setia dengan dalil, mudah untuk dirasuah dengan harta dunia. Wa qala aidan rahimahullah, tatarruqul khata'i ila ara'il ulama aksar min tatarruqihi ilal adillati syar'iyyah. Terjadinya kekeliruan pada pendapat-pendapat ulama itu lebih banyak daripada terjadinya kesalahan pada dalil-dalil syar'iyyah. Fa innal adillata syar'iyyah hujjatullahi ala jami'i ibadih. Karena dalil-dalil syar'iyyah adalah hujjah Allah atas semua hambanya. Bi khilafi ra'yil alim, beza dengan pendapat seorang alim. Selesai dari Raf'ul Malam. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa qad kana salafu yashtaddu alaihim mu'aradatun nususi bi ara'ir rijal. Dahulu kala para salaf terasa berat bagi mereka sikap menentang nas dengan pendapat para tokoh. Wala yuqirrunal mu'aridu ala dzalik, dan mereka tidak akan mengakui orang yang membantah nas dengan cara tadi. Selesai dari as-sawa'iq. Wa qala rahimahullah, aslu wa aslu kulli baliyatin fil alam. Asal seluruh bencana di alam semesta, kama qala Muhammad Asy-Syahrastani, seperti yang dikatakan Muhammad Asy-Syahrastani, min mu'aradatin nasi birra'i, yaitu sebabnya adalah menentang nas dengan rasional tokoh tertentu atau rasional diri sendiri. Wa taqdimil hawa 'ala syara', dan mendahulukan hawa nafsu di atas syariat. Selesai dari as-sawa'iqul mursalah. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah fil furuqi baina ahli sunnati wa ahli bidah. Beliau berkata tentang perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlul bidah. Wa minha, di antaranya, anna ahla sunnah yad'una inda tanazuq ila tahakumi ilaiha. Tatkala terjadi perselisihan, persengketaan, ahlu sunnah mengajak untuk berhukum kepada sunnah tadi. Duna ara'i rijal, bukan kepada rasional para tokoh. Selesai dari Mukhtasarus Shawa'iq. Wa qala aidan, kitab-kitab ini diajarkan dulu di Damak sampai selesai. Tinggal apa? Dipraktekkan. Baik. Wa qala aidan al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah fil furuqi baina ahli sunnati wal bidah wa ahli bidah wa minha. Anna ahla sunnah idza qila lahum qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah jika dikatakan pada mereka Allah berfirman, Rasulnya bersabda, waqafat qulubuhum inda dzalik. Hati-hati mereka berhenti di situ. Walam ta'duhu ila ahadin siwa. Mereka tidak melampauinya kepada yang lain, siapapun juga. Walam yaltabit ila madza qala fulan wa fulan. Tidak menoleh kepada pertanyaan apa kata fulan, apa kata fulan. Wa ahlul bidah bi khilafi dzalik. Ahlul bidah menyelisihi itu. Selesai dari Mukhtasarus Shawa'iq. Wa qala al-Allamatu Syatibi rahimahullah, wa laqad zalla bi sababil i'radi 'anid dalil, telah tergelincir dengan sebab berpaling dari dalil, wali'timadi ala rijal, dan dengan sebab bersandar pada para tokoh, aqwamun, beberapa kelompok orang, kharaju bisababi dzalika an jadati sahabati wat tabi'in. Mereka keluar dengan sebab tadi dari jalan besar sahabat dan tabi'in. Wattaba'u ahwa'ahum bighairi ilm. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Ya, tidak mau meneliti, asal ini tokoh besar bicara dah ikuti aja. Siapa engkau dan siapa kita. Nauzubillah. Fadallu an sawa'is sabil. Maka mereka tersesat dari jalan yang benar, jalan yang lurus. Selesai dari al-Iqtisam. Wa qala al-Allamatu Syatibi rahimahullah, faqad sara amalul alim indal ammi hujjatan. Amalan orang alim itu sudah menjadi hujjah bagi orang awam. Takkan setelah kita belajar jauh-jauh disuruh jadi orang awam lagi.
Untuk apa keluar duit banyak-banyak? Kama kana qauluhu hujjatan 'alal itlaq, sebagaimana ucapan orang alim hujjah secara mutlak bagi orang awam. Wal umumi fil futya. Demikian pula keumuman dalam fatwa dia. Fajtama'a 'alal ammi al-amalu ma'a i'tiqadil jawaz bi syubhati dalil. Maka terkumpullah pada orang awam itu mengamalkan amalan orang alim tadi disertai dengan keyakinan bolehnya melakukan itu dengan syubhat suatu dalil. Tak kosong dari dalil, tapi ternyata dalil tidak diletakkan pada tempatnya. Baik, seperti perintah untuk taat pada pemimpin menyuruh masuk ke dalam api asal ikut misalkan. Ternyata Nabi mengancam orang yang asal ikut macam tadi dengan keumuman dalil. Wa hadza ainul bid'ah, dan ini adalah bid'ah itu sendiri, menjadikan yang bukan dalil menjadi seakan-akan bagikan dalil dan hujjah. Selesai dari al-i'tisam. Wa qala aidan rahimahullah min asbabil khilaf, termasuk dari sebab perselisihan at-tasmimu ala tibail awaid, yaitu bersiteguh untuk mengikuti tradisi-tradisi. Wa in fasadat, walaupun tradisi tadi rusak, au kanat mukhalifatan lil haq, atau tradisi tadi menyelisihi kebenaran. Wa huwa ittiba'u ma kana alaihi aba'u wal asyah, yaitu sekedar mengikuti apa yang dahulunya nenek moyang dan para syuyukh, para masyayikh ada di atasnya, para orang-orang tua ada di atasnya, tidak meneliti dalilnya tapi asal ini orang besar. Selesai dari al-i'tisam. Wa qala al-imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah, iyyaka an taghtarra bi kasratil muayyidin lil batil. Hindarkan dirimu dari terpedaya dengan banyaknya orang-orang yang mendukung kebatilan. Wala al-alqabid dhahmah, dan jangan pula engkau terpedaya dengan julukan-julukan yang besar. Wa kun ma'al haqqi haitsu makan, jadilah bersama kebenaran dimanapun kebenaran itu berada. Selesai dari al-makhraj minal fitnah. Wa qala aidan, wa hadza aidan qaulul Imam al-Wadi'i. Ini juga ucapan Imam Wadi'i. Berikut ini, fa Utsman radhiyallahu anhu amara bil adzanil awal. Utsman radhiyallahu anhu memerintahkan untuk adzan pertama fi zawra, yaitu di suatu bangunan di dekat pasar siang hari Jumat itu. Wa kana Abdullah bin Umar idza dakhala masjidah, Ibnu Umar kalau masuk ke suatu masjid yu'adzanu fihi bil adzanil awal, yang di situ dikumandangkan adzan pertama, tarakah, beliau meninggalkannya. Wa qala innahu masjidu bid'ah, beliau mengatakan ini masjid bid'ah. Wa ma'ahada fahuwa la yaqulu inna Utsman mubtadi. Sekalipun demikian, beliau tidak mengatakan sesungguhnya Utsman mubtadi, bal Utsman ijtihad. Tapi apa? Utsman berijtihad. Wa man ba'da Utsman, sementara orang yang setelah Utsman, idza zaharatil adillah, jika dalil telah jelas, wa qallada Utsman ala hada, dan dia mengekor Utsman atas ini, fahuwa yu'addu mubtadi'an, maka dia terhitung sebagai mubtadi', li'anna taqlida nafsahu bid'ah, karena taklid itu sendiri adalah bid'ah. Selesai dari Gharatul Asritah. Fattadhaha bihadhil bayanat, maka menjadi jelaslah dengan keterangan-keterangan ini, anna muradal Imam Harb al-Karmani rahimahullah, bahwasanya yang dimaksudkan oleh Imam Harb al-Karmani rahimahullah wujubat taklid, tentang wajibnya taklid apa? Huwa taklidun nususi syar'iyyah, yaitu mengekor pada nas-nas syar'iyyah. La taklidu ara'ir rijal al-ghairi maksumin. Harusnya memnya di apa ya? Al-ghairi. Bukannya mengekor pada pendapat-pendapat para tokoh yang tidak maksum. Wala'alla Abu Hanifah rahimahullah, boleh jadi Abu Hanifah rahimahullah qad taraja, telah rujuk an mukhalafatihi lin nususi syar'iyyah, dari penyelisihannya terhadap nas-nas syar'iyyah. Wa qad nahan nasa 'anil akhdhi biqaulih, beliau telah melarang umat manusia dari mengambil pendapatnya. Malam yadhar dalilu, selama tidak nampak dalilnya. Wa qala al-alamatu Abu Hanifah al-Kufi rahimahullah, la yahillu li ahadin ay ya'khudha biqaulina, tidak halal bagi siapapun juga untuk mengambil pendapat kami, malam ya'lam min aina akhadna, selama dia tidak tahu dari mana kami mengambilnya. Naqalahu Ibnu Abil Is al-Hanafi kama fit tanbih ala muskilatil hidayah. Wa Ibnu Abidin fi hasyatihi ala Bahrir Raid. Ini dua-duanya adalah dari apa? Kitab Ahnaf. Wa qala aidan Abu Hanifah rahimahullah, fa innana basar,
maka sesungguhnya kami ini manusia. Naqulul qaulal yaum wa narji'u anhu ghadan. Pada hari ini kami mengucapkan pendapat ini dan besok mungkin kami rujuk darinya. Yaitu manusia tidak maksum. Sebagaimana dalam asal sifatis shalah karya Imam Al-Albani. Wa qala aidan Abu Hanifah rahimahullah, idza qultu qaulan yukhalifu kitaballah ta'ala, jika saya mengucapkan suatu pendapat yang menyelisihi kitabullah ta'ala wa khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berita Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatruku qauli, maka tinggalkan ucapan saya. Selesai dari Al-Iqad. Baik, masuk ke 131. Qala Al-Karmani rahimahullah, innama yuridu bidzalika ibtalal asar. Hanyalah orang tadi menginginkan dengan itu untuk membatalkan asar, wa ta'tilal ilm, dan meninggalkan ilmu, wa itfa'as sunnah, dan memadamkan sunnah. Karena dengan alasan tak boleh taklid, akhirnya ikut dalil pun tak boleh, dengan alasan semuanya wajib memikirkan pakai ra'yu. Nah, ini akan memadamkan sunnah. Wa tafarruda birra'yi, dan menyendiri dengan pendapatnya, bukan pendapat yang ikut dalil. Wal kalam, dan dengan ilmu kalam. Kita baca catatan kakinya, ilmu kalam min mufsidatid din. Ilmu kalam termasuk perusak dari agama ini. Fayajibu alaina jtinabuh. Maka kita wajib menjauhinya. Wa mujanabatu ahlih, dan menjauhi ahlinya. Qala Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, ra'yi wa madhhabi fi ashabil kalam, pendapat saya dan keyakinan saya tentang ahli kalam, ayyudrabu bil jarid, mereka dipukuli dengan pelepah kurma. Bukan malah dijadikan sebagai dekan, rektor atau pensyarah atau apa ahli kalam itu. Wa yujlasu 'alal jimal, didudukkan di atas unta-unta, wa yutafu bihim fil asyairi wal qabail, dan dibawa berkeliling, diarak di antara keluarga-keluarga dan kabilah-kabilah, wa yunada alaihim, dan diserukan atas mereka, hadza jazaa'um man tarakal kitab wa sunnah, ini balasan bagi orang yang meninggalkan kitab dan sunnah, wa akhadha bil kalam, dan mengambil dari ilmu kalam. Ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dan Al-Khatib dengan asar yang sahih li ghairi, sanadnya sahih li ghairi. Wa qala al-Murrudi fi kitabil Qasas anil Imami Ahmad, la yufliha ashabul kalam, ahli kalam tidak akan beruntung, sebagaimana dalam Syiar. Wa qala al-Imam Mufti Syafi'iyah Abu Amr ibnu Salah rahimahullah, al-falsafah ra'sus safah, filsafat itu adalah kepala kejahilan, walin hilal, dan yang menyebabkan orang jadi lepas dari agama, wa madatul hirati wad dhalal, bahan kebingungan, yaitu penyebab kebingungan dan kesesatan, wa masaru zaighi wa zandaqah, yang menimbulkan kesesatan dan kezindikan, zaig penyimpangan, zandaqah yaitu nifaq i'tiqadi. Wa man tafalsafa amiyat basiratuhu an mahasini syariah, barang siapa berfalsafah maka mata hatinya akan buta dari keindahan syariat. Al-mu'ayyadah bil hujjajil zahirah, yang mana syariat itu didukung dengan hujah-hujah yang jelas, wal barahinil bahirah, dan bukti-bukti yang mengagumkan. Wa man talabbasa biha ta'liman wa ta'alluma, barang siapa berkecimpung dengannya, yaitu bersibuk-sibuk dengan filsafat dari sisi pengajaran ataupun pembelajaran, qaranahul khudlanu wal hirman, dia akan diiringi oleh penelantaran dan penghalangan, dihalangi dari taufik dan hidayah. Wastahwadha alaihi syaitan, dia akan dikuasai oleh setan. Dan cerita tentang ini banyak dalam Syiar. Tokoh-tokoh ilmu kalam rusak kehidupannya sehari-hari. Wa ammal mantiq fa huwa madkhalul falsafah, adapun ilmu mantik maka dia adalah tempat masuknya filsafat. Wa madkhalu syarr, tempat masuknya keburukan adalah keburukan. Wa laisa listighalu bi ta'limihi wa ta'allumihi, bukanlah bersibuk-sibuk dengan mengajarkannya atau mempelajarinya, mimma abahahu syari', termasuk dari perkara yang diperbolehkan oleh si pembawa syariat. Walastabahahu ahadun minas sahabati wat tabi'in, tidak ada seorang pun yang memperbolehkannya dari kalangan sahabat dan tabi'in, wal a'immatil mujtahidin, dan para imam mujtahid, wasalafis salihin, dan para salafus salih.
Wasairi man yuqtada bih, dan semua orang yang diteladani. Baik. Oke. Ini sekarang jam berapa? Oh, masih boleh. Baik, kita lanjutkan sedikit insyaallah. Wasada wa min a'lamil a'immah, dari para tokoh imam, wasadatiha, dan para penghulunya, wa arkanil ummah, dan para penopang-penopang umat. Ini julukan-julukan ya. Wa qadatiha, dan dari para pemimpin umat. Qad barra Allahul jami'a min ma'arati dzalik. Allah telah membebaskan mereka semua dari buruknya perkara tadi. Wa adnasih, dan kotoran-kotorannya. Wa tahharahum min awdarih. Allah telah menyucikan mereka dari bahaya-bahayanya. Atau wadar itu adalah kotoran. Selesai dari fatwa Ibnu Salah. Wa qala Imam Yahya bin Abil Khair Al-Amrani Syafi'i rahimahullah, bal sarrahal ulama min ahli al-haditsil masyhurun fi tahrimil kalam. Bahkan para ulama dari ahli hadis yang mana mereka terkenal, mereka terang-terangan mengharamkan ilmu kalam. Wa qalu huwa muhdatsun wa bid'atun fid din. Mereka mengatakan ilmu kalam itu perkara muhdas dan bid'ah di dalam agama ini. Wa qalu, dan mereka mengatakan laukana tariqan sahiha li ma'rifatillahi subhanahu. Seandainya ilmu kalam adalah metode yang benar untuk mengenal Allah Subhanahu, lanabbahallahu subhanahu alaih. Pastilah Allah Subhanahu telah mengingatkan kita tentang pentingnya ilmu kalam. Fil Quran, dalam Al-Quran, wala amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bih, dan pastilah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk itu dipelajari. Wa takallamat bihi sahabatu radhiyallahu anhum, dan niscaya para sahabat radhiyallahu anhum telah mengucapkannya. Ini menunjukkan untuk menilai ini benar atau salah, ini muhdas atau syariah. Lihat, ini disebutkan oleh Allah dan Rasulnya dan sahabat ataukah tidak. Wa qad 'allamahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sementara Nabi SAW telah mengajari mereka, wadallahum, dan menunjuki mereka ala jami'il ahkam, kepada semua hukum. Falau kana al-kalamu min muhimmatiddin, seandainya ilmu kalam itu termasuk perkara penting, tugas penting di dalam agama ini, lanabbahahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Pastilah Nabi SAW telah mengingatkan itu. Selesai dari kitab Al-Intisar. Kembali ke atas, wal bid'ah. Tadi dari apa ya? Baik, yaitu menyendiri dengan rasional, dengan ilmu kalam, dan dengan kebid'ahan. Kita baca catatan kakinya. Qala Jauhari rahimahullah, wal bid'ah al hadatsu fid din ba'dal ikmal. Nah, ini definisi yang paling singkat dan termasuk paling jelas. Bid'ah adalah sesuatu yang baru di dalam agama ini setelah disempurnakannya agama ini. Selesai dari As-Sihah. Wa qala Imam Abu Syamah Asy-Syafi'i ad-Dimashqi rahimahullah, wa huwa ma lam yakun fi asrin nabi. Bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimma fa'alah, dari apa yang beliau lakukan, au aqarra alaih, atau beliau sepakati, beliau biarkan, au alima, au ulima ma'a qawaidi syariatihi. Baik. Atau alimakah ya? Au alima, atau mungkin beliau tahu disertai dengan kaidah-kaidah syariat beliau. Kira-kira alima kah ulima? Kalau ulima mungkin lebih tepat. Ulima al-idhnu fi, diketahui ada izin tentang masalah ini, ma'a qawaidi syariatih, bersama dengan kaidah-kaidah syariat beliau. Diketahui seperti ini diizinkan jelas. Baik, seperti masalah mikrofon ini bukan bid'ah karena dari kaidah syariah kita tahu ini ada asalnya, yaitu sebagian seperti siapa Abu Bakar yang mengeraskan suara dalam takbir untuk membantu orang di belakang mendengar takbirnya Nabi tatkala Nabi sakit. Nah, ini berarti ada dari kaidah syariah yang mendukung itu. Wa adamin nakiri alaih, dan tidak adanya pengingkaran atas amalan tadi dari Nabi. Nahwa ma sanasrahuhu, seperti yang apa akan kami jelaskan fil faslil ati, pada fasal yang datang berikutnya. Ati bahadal fasal, setelah fasal ini. Wa fi makna dzalik, dan masuk dalam makna ini adalah maka nabi asri sahabat, yang terpandang adalah apa yang ada di zaman sahabat. Kalau tidak ada di zaman mereka, ini sangat dikhawatirkan ini bid'ah.
radhiyallahu anhum mimma ajma'u alaih, dari perkara yang mereka sepakati, qaulan au fi'la, baik berupa ucapan ataukah perbuatan, au takrira, atau kesepakatan. Berarti yang menyelisihi itu ini bid'ah. Selesai dari al-ba'id. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah, fal bid'ah dziddu syir'ah, maka bid'ah adalah lawan dari syariat. Wa syir'ah ma amarallahu bihi wa rasuluh, dan yang namanya syariat adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Amra ijabin au amra istihbab, perintah yang sifatnya kewajiban ataukah perintah yang sifatnya pemustahaban. Wa illam yuf'al ala ahdi, walaupun itu belum sampai diperbuat di masa Nabi, tapi ada dalil yang mengisyaratkan ke situ. Kali jetima'i fit tarawih ala imamin wahid, seperti berkumpul untuk sholat tarawih pada satu imam. Wa jam'il Qur'an fil mushaf, dan dikumpulkannya Quran dalam satu mushaf. Baik. Ini ada dalilnya, walaupun Nabi tidak sempat melakukannya karena beberapa uzur. Baik, dalilnya itu ada. Wa qatli ahli riddah, dan dibunuhnya orang yang murtad di zaman Nabi boleh jadi apa? Belum sempat dilakukan. Kecuali apa? Sangat jarang. Nah itu tapi apa? Dalilnya jelas, maka diamalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wal khawarij, perintah untuk membunuh khawarij di zaman Nabi belum dilakukan, tapi dalilnya ada. Wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu. Wa ma lam yasra'hu Allahu wa rasuluh, dan apa saja yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, fahuwa bid'atun wa dhalalah, maka itu adalah bid'ah dan itu adalah kesesatan. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Wa qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, wa amma ahlus sunnati wal jamaah, adapun ahlus sunnah wal jamaah, fayaqulun, maka mereka mengatakan fi kulli fi'lin wa qaul, terhadap setiap perbuatan dan ucapan, lam yasbut anis sahabah, yang tidak benar itu datangnya dari sahabat, huwa bid'ah, dikatakan itu adalah bid'ah. Li'annahu law kana khaira lasabaquna ilaih, karena seandainya itu adalah kebaikan, niscaya para sahabat telah mendahului kita kepada amalan tadi. Li'annahum lam yatruku khaslatan min khisalil khair, karena tidaklah mereka meninggalkan, membiarkan satu karakter dari karakter-karakter kebaikan, illa waqad badaru ilaiha, kecuali dalam keadaan mereka telah bersegera untuk melakukannya. Selesai dari tafsir Al-Qur'anil Azim. Kembali ke atas, masih di 133. Wal khilaf, ingin menyendiri dengan perselisihan. Kita baca catatan kaki, kasirun minan nas yastahsinunal bid'ah, banyak dari umat manusia memandang bid'ah itu bagus. Min ajli ra'i, karena suatu rasional, suatu pendapat. Ma'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad qala bi annal bid'ah syarrul umur. Padahal Nabi SAW telah mengatakan bahwasanya bid'ah adalah perkara yang paling buruk. Wahia min asbabi mukhalafatil haqq, dan bahwasanya bid'ah itu termasuk sebab diselisihinya kebenaran. Nah, inilah terkait dengan kalimat tadi, yaitu orang ini menyendiri dengan penyelisihan. Kenapa? Ya memang bid'ah akan menyelisihi kebenaran. Fa'alaina at-tamassuku bi sunnatin nabi, maka kita wajib berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'atarki ra'yil mukhalif, disertai dengan meninggalkan pendapat yang menyelisihi beliau. Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqal, kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'ahan nasu hasanah, setiap bid'ah adalah kesesatan walaupun manusia melihat itu sebagai kebaikan. Diriwayatkan oleh Al-Marwazi di dalam As-Sunnah dan sanadnya sahih. Wa ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, ini terulang ya. Innakumul yauma 'alal fitrah wa innakum satuhdisun wa yuhdasu lakum. Fa idza ra'aitum muhdasatan fa 'alaikum bil hadiyil awwal. Apabila kalian melihat suatu perkara baru, maka hendaknya kalian memegang, hendaknya kalian setia dengan jalan yang pertama, yaitu jalan para salaf. Diriwayatkan oleh Al-Marwazi dengan sanad yang sahih. Wa an Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, la udhra li ahadin ba'da sunnah fi dhalalatin raqibah. Tidak ada udzur bagi siapapun juga setelah dia meninggalkan sunnah karena suatu kesesatan yang dia lakukan. Yahsabu annaha huda, karena dia menyangka inilah hidayah, padahal dia menyelisihi sunnah. Ini setelah tegak hujah. Kalau belum tegak hujah namanya belum tahu, ini dapat udzur.
Selesai dari apa? As-Sunnah Al-Marwazi dan sanadnya sahih insyaallah. Kembali ke atas, fa'ala qa'ili hadzal qaul laknatullah. Ini ucapan beliau keras Masya Allah ya untuk orang zaman sekarang. Maka orang yang mengucapkan pendapat tadi semoga dia dikutuk oleh Allah wal malaikah, para malaikat wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Fahada min akhbathi qaulil mubtadi'ah. Ini termasuk ucapan mubtadi'ah yang paling buruk, yang membuka pintu untuk meninggalkan sunnah. Wa aqrabiha ila dhalalati warada, dan paling dekat kepada kesesatan dan kehinaan, kerendahan. Bal huwa dhalalatun za'ama annahu la yara taqlid. Bahkan ini adalah kesesatan. Dia menyatakan tidak berpandangan adanya taklid pada dalil syar'i. Wa qad qallada dinahu Abu Hanifah. Sementara dia menggantungkan agamanya, mengekorkan agamanya pada Abu Hanifah, wa Bishr al-Marisi, wa ashabih, dan para pengikutnya. Kita baca catatan kaki. Wa qad marra bina at-tawdihu bit-taqlidil wajib huna. Telah kita lewati penjelasan tentang taklid yang wajib di sini, huwa taqlidu dalilin naqli, yaitu mengekor pada dalil naqli. Khilafan li sa'yi Abi Hanifah, berbeza dengan usaha Abu Hanifah wa Bishr al-Marisi wa amsalihima fi taqdimil ara' ala nusus syar'iyyah, yang mendahulukan rasional-rasional di atas nas-nas syar'iyyah. Summa idza kana taqlidu dalilin naqli sababan linuzulir rahmah. Kemudian, kenapa sampai beliau melaknat? Kita lihat sisinya, sisi kebenarannya apa? Apabila mengekor dalil syar'i itu menjadi sebab turunnya rahmat, fatarkuhu sababun lihusulil laknah, maka meninggalkan sikap mengekor pada dalil syar'i itu menjadi sebab terjadinya laknat. Li'anna mukhalafatan nususi syar'iyyah, karena menyelisihi nas-nas syar'iyyah bid'ah, adalah bid'ah. Wal bid'ah sababun linuzulil laknah, sementara bid'ah adalah sebab turunnya laknat. Kita habiskan muka surat ini untuk sebelum Isya. Fa ayyu aduwin lidinillahi a'da mimman yuridu ayyutufi as-sunan. Maka musuh untuk agama Allah ini mana yang lebih besar permusuhannya daripada orang yang ingin memadamkan sunnah-sunnah, wa yubtilal asara wal riwayat, dan ingin membatalkan asar-asar dan riwayat-riwayat. Adapun orang yang ikut asar dan riwayat jelas tidak masuk dalam ucapan Imam Al-Karmani tadi, malah ingin menghidupkan asar-asar dan sunnah para sahabat. Kita lihat catatan kakinya. Inna masaibil bid'ah a'zam min masaibid dunya. Sesungguhnya musibah bid'ah itu lebih besar daripada musibah duniawi. Dzalika li'anna intisyaral bid'ah, sebabnya adalah karena tersebarnya bid'ah yu'addi ila khafa'is sunani bi azaiha, akan menyebabkan tersamarkannya sunnah-sunnah yang berhadapan dengannya. An Abi Idris Al-Khawlani rahimahullah qala, la an ara fil masjidi nara, sungguh apabila saya melihat ada api di dalam masjid, la astati'u itfa'aha, yang mana saya tidak mampu untuk memadamkannya, ahabu ilai, itu lebih saya sukai, min ara fihi bid'atan la astati'u taghyiraha, daripada saya melihat di dalam masjid ada bid'ah yang saya tidak mampu untuk mengubahnya. Makanya Ibnu Umar keluar dari masjid tadi. Ini di dalam Al-Marwazi sahih. Kemudian kita lanjutkan, ini masih di muka surat ini. Wa yas'umu annahu la yara taqlid, dia menyatakan dia tidak berpendapat adanya taklid. Wa qad qallada dinahu man qad samaitulak, sementara dia telah mengekorkan agamanya pada orang yang telah saya sebutkan namanya tadi kepadamu. Kita sebutkan dalam catatan kaki, falaisal mu'tabaru bara'atul kalam. Falaisal mu'tabaru bara'atul kalam. Bukanlah yang terpandang itu hebatnya ucapan. Walakinnal mu'tabar tasdiqul qawli bil fi'l. Namun yang terpandang adalah bahwasanya ucapannya itu dibenarkan dengan perbuatan. Ya, bukan semata-mata teori, tapi prakteknya itulah yang penting. Baik, kelanjutannya setelah Isya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.